Sore itu, di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, Aulia mendengar isak tangis samar dari kamar saudara perempuannya. Dengan hati yang berdebar, dia membuka pintu dan melihat Rina, kakaknya yang selalu kuat, sedang meringkuk di lantai sambil memegang oto lama keluarga, air mata membasahi wajahnya yang pucat. Tak disangka, dalam momen rentan itu, Rina malah meraih tangan Aulia dan menariknya ke pelukannya, menciptakan ikatan yang tak terduga yang membuat Aulia merasa hangat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang norma keluarga konservatif mereka. Aulia, gadis berusia 22 tahun yang baru saja lulus kuliah jurusan psikologi di Universitas Indonesia, selalu merasa seperti bayangan di rumah tangga mereka. Keluarga mereka berasal dari keluarga Muslim tradisional di Jawa Tengah, yang pindah ke Jakarta untuk mencari kehidupan lebih baik. Ayah mereka, Pak Hadi, adalah seorang pegawai negeri sipil yang ketat dengan aturan agama dan sosial, sementara ibu, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang selalu menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga normal. Rina, kakaknya yang 25 tahun, adalah kebanggaan keluarga, cantik, pintar, dan bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan multinasional. Tapi di balik senyum profesionalnya, Rina menyimpan rahasia yang membani hatinya. Hari itu, Rina baru saja putus dari pacarnya, Andi, setelah 3 tahun berpacaran. Andi, pria baik-baik dari keluarga terpandang, tiba-tiba meminta putus karena tekanan dari orang tuanya yang ingin dia menikah dengan wanita dari kalangan yang sama. Tapi alasan sebenarnya yang membuat Rina hancur adalah karena dia menyadari, dalam hati kecilnya, dia tidak pernah benar-benar mencintai Andi seperti seharusnya. Saat Aulia masuk ke kamar, Rina tidak bisa menahan diri. "Aul, kenapa hidup ini begitu sulit?" gumam Rina sambil memeluk adiknya erat. Aulia, yang biasanya pendiam dan penurut, merasa ada sesuatu yang berbeda. Pelukan itu bukan pelukan saudara biasa, ada kehangatan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Malam itu, mereka berdua duduk di balkon apartemen, menghadap hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang tak pernah tidur. Rina menceritakan semuanya, bagaimana dia merasa terjebak dalam ekspektasi keluarga, bagaimana pacaran dengan Andi hanyalah upaya untuk normal di mata masyarakat. "Aku capek, Aul. Aku ingin bebas, tapi bagaimana? Di Indonesia ini, perempuan seperti kita harus menikah, punya anak, taat pada suami. Tapi aku merasa berbeda." Aulia mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Dia sendiri pernah merasakan hal serupa. Di kampus, dia berteman dengan sekelompok mahasiswa yang terbuka tentang identitas seksual mereka, tapi dia selalu menyembunyikannya dari keluarga. "Kak, mungkin kita bisa saling dukung," kata Aulia pelan, tangannya menyentuh lengan Rina. Sentuhan itu membuat keduanya diam sejenak, seolah ada arus listrik yang mengalir. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Pak Hadi menelepon Rina, menanyakan kabar Andi. "Kapan kalian nikah? Umurmu sudah 25, Rin. Jangan sampai jadi perawan tua." Rina berbohong, bilang semuanya baik-baik saja. Tapi hati kecilnya memberontak. Sementara itu, Aulia mulai merasakan gejolak dalam dirinya. Dia mencari informasi di internet tentang orientasi seksual, membaca cerita-cerita tentang perempuan lesbian di Indonesia yang menghadapi diskriminasi. "Apakah aku seperti itu?" gumamnya sendirian. Di kampus, temannya, Maya, yang terbuka sebagai lesbian, melihat perubahan pada Aulia. "Kamu kelihatan bingung, Aul. Mau cerita?" Aulia ragu, tapi akhirnya menceritakan tentang momen dengan Rina. Maya tersenyum pahit. "Hati-hati, Aul. Di sini, cinta seperti itu bisa hancurkan hidupmu. Keluarga, masyarakat, bahkan hukum bisa melawanmu." Rina, di kantornya, tidak bisa fokus. Pikirannya melayang ke Aulia.
Kenapa aku merasa seperti ini terhadap adikku sendiri, batinnya. Ini bukan hanya kasih sayang saudara, ada sesuatu yang lebih dalam, yang membuatnya takut. Sore hari, saat pulang, dia membeli makanan Aurit Aulia sebagai alasan untuk bertemu. Mereka makan malam bersama, tapi suasana tegang. Kak, kemarin. Pelukan itu. Aulia memulai, tapi Rina memotong. Jangan dipikirkan, Aul. Kita saudara. Tapi mata mereka saling bertemu, dan kebohongan itu terasa palsu. Malam itu, Aulia bermimpi tentang Rina, mimpi yang membuatnya terbangun dengan hati berdebar. Konflik internal mulai membara, apakah ini salah? Apakah ini dosa? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, mencintai sesama jenis sudah tabu, apalagi dengan saudara sendiri. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Rina mulai mencari alasan untuk pulang lebih awal, Aulia menunggu dengan sabar. Mereka berbagi cerita masa kecil, tawa, dan air mata. Tapi di balik itu ada ketakutan. Suatu hari, Bu Siti datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Kenapa kalian berdua kelihatan aneh? Rina, Andi mana? Rina panik, Aulia ikut tegang. Mereka berpura-pura semuanya normal, tapi Bu Siti curiga. Jangan main-main, anak-anak. Keluarga kita harus tetap terhormat. Setelah ibu pulang, Rina menangis lagi. Aul, aku takut kehilangan semuanya. Aulia memeluknya, dan kali ini pelukan itu berubah menjadi ciuman singkat di pipi yang membuat keduanya terkejut. Ma, kata Aulia mundur. Tapi Rina menariknya kembali. Jangan, Ma. Ini yang aku rasakan. Momen itu menjadi titik balik, tapi juga awal dari badai yang akan datang. Aulia mulai meragukan dirinya. Dia bertemu Maya lagi, menceritakan perkembangan. Ini gila, Aul. Kalau ketahuan, keluargamu bisa usir kalian. Di Indonesia, masih dianggap penyakit. Aulia tahu itu benar. Dia membaca berita tentang pasangan sesama jenis yang dianiaya atau dipaksa menikah. Tapi perasaannya terhadap Rina semakin kuat. Rina, di sisi lain, mulai mencari dukungan online, bergabung dengan forum rahasia untuk perempuan lesbian. Aku bukan satu-satunya, pikirnya. Tapi ketika dia melihat posting tentang keluarga yang memutus hubungan karena hal ini, hatinya ciut. Apakah dia siap mengorbankan segalanya? Akhirnya, di akhir minggu itu, mereka berdua memutuskan untuk jalan-jalan ke Bogor, jauh dari Jakarta. Di sana, di tengah hutan dan air terjun, mereka berbicara terbuka. Aku mencintaimu, Kak. Bukan sebagai saudara, kata Aulia bergetar. Rina menjawab dengan pelukan. Aku juga, Aul. Tapi ini salah di mata dunia. Mereka pulang dengan hati yang lebih ringan, tapi tekanan mulai datang dari luar. Andi menelepon Rina, meminta Ma dan ingin balik. Rina menolak, tapi Andi curiga. Ada orang lain ya? Rina diam, ini adalah awal dari konflik yang lebih besar. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin meningkat. Rina mulai menghindari panggilan dari keluarga, sementara Aulia merasa gelisah di kampus. Maya, temannya, memperingatkan lagi. Aul, pikirkan baik-baik. Di Indonesia, undang-undang anti-LGB semakin ketat. Kalau ketahuan, bisa diusir dari masyarakat. Aulia tahu, tapi cinta barunya membuatnya buta. Suatu malam, saat mereka berdua di apartemen, Rina mengaku. Aul, aku takut. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Mereka berpelukan lagi, tapi kali ini lebih dalam, meski tanpa melanggar batas. Itu adalah momen keintiman emosional yang membuat mereka merasa hidup. Tapi kebahagiaan itu singkat.
Pak Hadi datang tiba-tiba membawa kabar bahwa ada calon suami untuk Aulia. Namanya Budi, anak teman ayah. Bagus, pekerja keras. Aulia shock, Rina juga. Mereka berpura-pura senang, tapi setelah ayah pulang, Aulia menangis. Aku tidak mau, Kak. Aku hanya mau kamu. Rina memeluknya, tapi hati kecilnya bertanya, apakah ini egois? Apakah dia merusak hidup adiknya? Malam itu mereka berdebat pertama kali. Kita harus berhenti, Aul. Ini tidak benar, kata Rina. Aulia marah. Kenapa? Karena masyarakat bilang begitu. Kita saudara, tapi cinta ini nyata. Debat itu meninggalkan luka, tapi juga memperkuat ikatan mereka. Keesokan harinya, Andi datang ke kantor Rina. Aku tahu ada yang salah. Siapa dia? Rina berbohong, tapi Andi tidak percaya. Dia mulai menguntit Rina, melihat dia sering bersama Aulia. Mereka saudara, tapi kelihatan aneh, pikir Andi. Sementara itu, Aulia bertemu dengan kelompok dukungan di kampus secara rahasia. Di sana, dia mendengar cerita pilu, seorang gadis diusir keluarga karena mencintai wanita, yang lain dipaksa terapi konversi. Apakah aku siap menghadapi itu, batin Aulia. Tapi ketika pulang dan melihat Rina menunggu, semua keraguan hilang. Konflik memuncak ketika Bu Siti menemukan pesan di ponsel Rina. Siapa ini? Kenapa kamu bilang aku mencintaimu ke Aulia? Rina panik, bilang itu salah paham. Tapi ibu curiga. Dia mulai memantau mereka lebih ketat, sering datang ke apartemen. Kalian harus pisah. Aulia pindah ke rumah ayah ibu. Aulia menolak, Rina ikut membela. Ini adalah pertama kalinya mereka melawan orang tua. Pak Hadi marah besar. Apa yang kalian sembunyikan? Mereka diam, tapi tekanan itu membuat Rina sakit. Dia jatuh sakit, demam tinggi, dan Aulia merawatnya sepanjang malam. Dalam delusi demam, Rina mengigau. Aul, jangan tinggalkan aku. Aulia menangis, menyadari betapa dalam cintanya. Setelah sembuh, Rina memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Dia mencari psikolog, tapi di Indonesia, banyak yang masih bias terhadap LUT. Psikolognya bilang, ini AC, bisa disembuhkan. Rina marah keluar dari sesi itu. Sementara Aulia, di kampus, mulai dibully setelah rumor menyebar bahwa dia dekat dengan Maya. Lesbia, ejek teman-temannya. Aulia diam, tapi hatinya terluka. Ini adalah harga pertama yang mereka bayar, isolasi sosial. Suatu hari, Andi konfrontasi Rina di depan apartemen. Aku tahu rahasiamu. Kamu dan Aulia. Itu menjijikan. Rina shock, Aulia mendengar dari dalam. Andi mengancam akan cerita ke keluarga. Kalau tidak balik ke aku bocorkan. Ini adalah pengkhianatan pertama. Rina menangis, Aulia marah. Jangan dengar dia, Kak. Tapi Rina ragu. Apakah dia harus kembali ke Andi untuk melindungi Aulia? Malam itu mereka berdebat lagi. Aku bisa korbankan diriku untukmu, kata Rina. Aulia menolak. Tidak. Kita hadapi bersama. Tapi keraguan mulai muncul. Di tengah kekacauan, mereka menemukan momen damai. Mereka pergi ke pantai di Anyer, jauh dari semua. Di sana, di bawah matahari terbenam, mereka berjanji. Apapun yang terjadi, kita bersama. Tapi kenyataan menampar saat pulang. Pak Hadi menelepon, marah karena rumor dari Andi. Benar kalian. Seperti itu. Rina denial, tapi ayah tidak percaya. Dia memaksa Rina pulang ke rumah keluarga di Jawa Tengah. Aulia ikut, tapi suasana tegang. Di rumah, Bu Siti menangis.
Kenapa kalian begini? Ini dosa besar. Konfrontasi keluarga dimulai. Pak Hadi memukul meja. Pilih keluarga atau dosa kalian. Rina dan Aulia diam, tapi hati mereka hancur. Aulia merasa bersalah. Mungkin aku yang salah memulai. Rina menenangkan. Tidak, ini takdir kita. Tapi tekanan membuat Aulia depresi. Dia mulai menjauh, berpikir untuk menikah dengan Budi demi keluarga. Rina panik. Jangan, Aul. Itu akan hancurkan kita. Ini adalah momen pengorbanan, apakah mereka bertahan atau menyerah? Akhirnya, Rina memutuskan untuk kabur bersama Aulia, tapi Andi muncul lagi, membawa bukti foto mereka berpelukan. Aku akan sebarkan ini. Ancaman itu membuat mereka terpojok. Kembali ke rumah keluarga di Jawa Tengah, suasana seperti penjara. Pak Hadi mengunci ponsel mereka, memantau setiap gerak. Ini untuk kebaikan kalian, katanya. Bu Siti menangis setiap hari, berdoa agar penyakit itu hilang. Rina dan Aulia hanya bisa bertemu mata di meja makan, penuh kerinduan yang tak terucap. Malam-malam, Aulia menyelinap ke kamar Rina, berbisik. Aku tidak tahan, Kak. Rina memeluknya pelan. Sabar, kita cari jalan. Tapi jalan itu tampak gelap. Andi tidak berhenti. Dia kirim pesan ke Pak Hadi dengan foto bukti. Ayah marah besar, memanggil mereka berdua. Ini apa? Kalian saudara. Ini haram. Rina berlutut, menangis. Ayah, ini bukan pilihan. Kami saling mencinta. Pak Hadi syok, Bu Siti pingsan. Ini adalah konfrontasi puncak keluarga. Ayah memutuskan, Rina kau nikah dengan Andi. Aulia dengan Budi. Atau kalian bukan anakku lagi. Pilihan itu seperti pisau di hati. Aulia menangis sepanjang malam, Rina merasa bersalah. Mungkin kita harus berpisah, kata Rina. Aulia marah. Tidak. Itu pengkhianatan. Di tengah tekanan, Aulia bertemu tetangga lama yang ternyata mendukung. Boksari, seorang janda yang pernah kehilangan anak karena hal serupa. Di desa ini banyak yang sembunyi. Tapi kalian harus kuat. Itu memberi harapan. Sementara Rina diam-diam hubungi Maya melalui ponsel pinjaman. Tolong kami. Maya sarankan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi itu berarti meninggalkan keluarga. Pengorbanan besar. Hari pernikahan paksa mendekat. Andi datang pura-pura peduli. Rina, ini demi kamu. Tapi Rina tahu dia hanya ingin menguasai. Malam sebelumnya, Rina dan Aulia kabur. Mereka naik bus ke Jakarta, hati berdebar. Kita bebas sekarang, kata Aulia. Tapi kebebasan itu mahal. Pak Hadi lapor polisi, bilang mereka hilang. Berita menyebar di desa, anak Pak Hadi kabur karena dosa. Masyarakat menggosip, keluarga malu. Di Jakarta, mereka sembunyi di rumah Maya. Kalian aman di sini, kata Maya. Tapi Andi melacak mereka. Dia datang dengan amarah. Kalian pikir bisa lari? Aku akan hancurkan kalian. Perkelahian herbal pecah. Aulia membela Rina, tapi Andi pukul Aulia. Rina marah, dorong Andi keluar. Ini adalah momen kekerasan pertama, membuat mereka trauma. Kenapa dunia begini kejam, tangis Aulia. Rina peluk dia. Karena kita berbeda. Mereka mulai bangun hidup baru. Rina resign dari kerja, cari pekerjaan baru di Kairamahalgt. Aulia lanjut kuliah online. Tapi bayang keluarga menghantui. Bu Siti telepon, menangis. Pulanglah, anak-anak. Ibu makan. Tapi Pak Hadi di belakang, tidak ada ma untuk dosa.
Ini adalah momen odd or though, apakah keluarga bisa berubah? Rina ragu, Aulia ingin pulang. Konflik internal kembali. Kak, mungkin kita coba jelaskan lagi. Rina takut. Mereka tidak akan paham. Suatu hari, berita besar, undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di demonstrasi di Jakarta. Maya ajak mereka ikut. Ini perjuangan kita. Rina dan Aulia ikut, tapi sembunyi wajah. Di sana mereka lihat ribuan orang seperti mereka berjuang. Itu membangkitkan semangat. Tapi di demo polisi bentrok. Aulia terluka, lengan memar. Rina panik, bawa ke rumah sakit. Ini harga yang kita bayar, kata Rina. Aulia tersenyum lemah. Tapi worth it, asal bersama kamu. Kembali ke rumah Maya, mereka refleksi. Apa kita salah? Tanya Aulia. Rina jawab. Tidak, cinta tidak salah. Masyarakat yang salah. Tapi keraguan tetap. Andi muncul lagi, kali ini dengan polisi. Mereka kabur dari rumah. Polisi interogasi, tapi tidak ada bukti kriminal. Mereka bebas, tapi trauma bertambah. Ini adalah pengkhianatan terbesar dari Andi. Rina putus asa. Mungkin kita harus berpisah untuk selamat. Aulia menangis. Tidak. Itu artinya kalah. Debat itu membuat mereka lelah, tapi juga lebih dekat. Akhirnya, mereka pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana, komunitas lebih welcoming. Mereka kerja di resort, hidup sederhana. Tapi berita dari rumah, Pak Hadi sakit, stroke karena stres. Bu Siti telepon. Ayah rindu kalian. Rina dan Aulia bimbang. Apakah kembali? Ini adalah pilihan moral, keluarga cinta. Rina putuskan pergi sendirian. Aku harus hadapi ini. Aulia setuju, tapi hati hancur. Di Bali, Aulia sendirian menunggu kabar dari Rina. Hari-hari terasa panjang, penuh kerinduan. Dia kerja di KAI, bertemu orang-orang baru yang mendukung. Salah satunya, Lina, seorang lesbian terbuka. Kamu kuat, Aul. Banyak yang seperti kalian. Tapi Aulia setia pada Rina. Sementara di Jawa Tengah, Rina tiba di rumah sakit. Pak Hadi lemah, tapi mata masih tajam. Kenapa kau kembali? Rina menangis. Karena aku anak ayah. Bu Siti peluk dia. Aulia mana? Rina jawab. Dia aman. Konfrontasi dimulai lagi. Pak Hadi bicara pelan. Aku salah mendidik kalian. Tapi ini melawan agama. Rina jelaskan. Ayah, cinta ini murni. Bukan dosa. Debat panjang penuh emosi. Bu Siti campur tangan. Mungkin kita bisa terima pelan-pelan. Tapi ayah keras kepala. Rina tinggal seminggu merawat ayah. Di sana dia sadar betapa dalam luka keluarga. Aku hancurkan mereka, batinnya. Tapi juga, dia lihat perubahan kecil. Bu Siti mulai baca artikel tentang LGBT. Andi muncul di rumah sakit, pura-pura simpati. Rina, ayahmu butuhmu. Kembali ke aku. Rina tolak tegas. Tidak, Andi. Ini akhir. Andi marah, ancam lagi. Aku akan cerita ke media. Rina tak takut lagi. Silakan. Aku siap. Ini adalah momen keberanian Rina membayar harga kebebasan. Setelah ayah pulih sedikit, Rina pulang ke Bali. Aul, ayah mulai lembut. Aulia senang, tapi ragu. Apa kita bisa kembali? Mereka mulai rencana, ajak keluarga ke Bali, jelaskan pelan. Tapi sebelum itu, badai datang. Andi sebarkan foto di media sosial.
Skandal keluarga saudara lesbian. Berita viral di Indonesia. Netizen komentar kejam, haram. Usir mereka. Rina dan Aulia syok. Telepon berdering non-stop, ancaman datang. Maya bantu sembunyi. Ini ujian terbesar. Di tengah chaos, mereka introspeksi. Apa kita salah memilih? Tanya Rina. Aulia jawab. Tidak, ini perjuangan. Keluarga bereaksi. Pak Hadi marah pada Andi, laporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Bu Siti telepon. Kami dukung kalian sekarang. Perubahan ini tak terduga. Ayah, meski sulit, bilang. Aku tidak setuju, tapi kalian anakku. Ini adalah odd or though, apakah masyarakat bisa berubah? Rina dan Aulia pergi ke Jakarta, hadapi media. Mereka wawancara rahasia dengan aktis LD. Cerita kami adalah cerita banyak orang. Tapi harga dibayar, Rina kehilangan pekerjaan lama, Aulia di-drop dari kuliah. Mereka mulai dari nol di Bali. Lina ajak bergabung komunitas. Di sana mereka temukan keluarga baru. Tapi luka lama tetap. Suatu malam, Aulia mimpi buruk tentang keluarga. Kak, apa kita bahagia? Rina jawab. Ya, asal bersama. Tapi keraguan muncul lagi. Andi ditangkap atas tuduhan pencemaran, tapi dia minta maaf. Aku salah, Rina. Rina makan, tapi tidak lupa. Hari-hari di Bali, mereka bangun rutinitas. Kerja, jalan-jalan, berbagi mimpi. Tapi berita nasional, demonstrasi besar anti-LGBT. Mereka ikut dari jauh, dukung online. Ini membuat mereka sadar, perjuangan belum selesai. Pak Hadi datang ke Bali, surprise. Aku ingin paham. Mereka bicara panjang, penuh air mata. Ayah akui. Aku takut kehilangan kalian. Ini adalah momen rekonsiliasi, tapi tidak sempurna. Aku tidak bisa setuju sepenuhnya, tapi aku cinta kalian. Aulia dan Rina merasa lega, tapi tekanan sosial tetap. Teman lama menjauh, masyarakat juga. Mereka putuskan hidup low profile. Tapi cinta mereka semakin kuat. Ini worth segala pengorbanan, kata Aulia. Rina setuju. Tapi di akhir hari, mereka bertanya, apakah ini akhir bahagia atau awal masalah baru? Kira-kira 850 kata, White, ini kurang, tambah detail. Mereka mulai terlibat dalam advokasi secara anonim. Menulis blog tentang pengalaman, membantu orang lain. Ini memberi tujuan. Tapi suatu hari, ancaman nyata datang, sekelompok radikal datang ke KM mereka. Pergi dari sini, penyimpang. Mereka kabur, trauma lagi. Ini adalah pengingat, di Indonesia, aman tidak pernah pasti. Maya sarankan pindah ke luar negeri, tapi mereka tolak. Ini tanah air kita. Pengorbanan terus. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, keluarga datang lengkap ke Bali. Bu Siti peluk mereka. Ibu terima. Pak Hadi diam, tapi angguk. Ini adalah kemenangan kecil. Tapi masyarakat luas masih berjuang. Tahun berlalu, Rina dan Aulia hidup stabil di Bali. Mereka punya usaha kecil, Kairama Held. Cinta mereka matang, penuh pengertian. Tapi luka masa lalu tetap, mimpi buruk tentang Andi, keluarga, masyarakat. Suatu hari, Pak Hadi menelepon. Ayah bangga kalian kuat. Itu adalah pengakuan terbesar. Bu Siti sering berkunjung bawa makanan rumah. Keluarga mulai sembuh. Tapi tantangan baru muncul. Aulia ingin anak, tapi di Indonesia, adopsi untuk pasangan sesama jenis sulit. Mereka diskusi panjang. Mungkin kita cukup berdua, kata Rina. Aulia setuju, tapi hati sedih.
Ini adalah momen mautun etis, apakah mereka egois tidak punya keturunan seperti ekspektasi sosial. Maya sekarang sahabat dekat, menikah dengan pasangannya di luar negeri. Mereka diundang tapi tak bisa pergi karena biaya. Ini membuat mereka iri tapi juga termotivasi. Suatu hari kita bisa, kata Aulia. Rina tersenyum. Ya, kalau masyarakat berubah. Berita besar, Mahkamah Konstitusi tolak Undang-Undang Anti-LGBT. Kemenangan. Mereka rayakan dengan komunitas. Tapi oposisi tetap kuat. Di KAE mereka adakan diskusi, ajak orang bicara terbuka. Ini adalah kontribusi mereka. Tapi suatu malam serangan lagi, KAE dirusak. Ini balasan, kata polisi. Rina dan Aulia hancur, tapi bangkit lagi. Kita tidak menyerah. Dalam refleksi, mereka ingat awal, momen rentan itu. Kalau tidak ada itu, kita tidak di sini, kata Rina. Aulia setuju. Tapi harga yang dibayar. Keluarga rusak, teman hilang, trauma abadi. Apakah worth it? Mereka jawab ya, tapi dengan catatan. Akhirnya, di ulang tahun Aulia, Rina berlutut. Maukah kau jadi pasanganku selamanya? Aulia menangis bahagia. Ya. Mereka nikah secara simbolis dengan teman-teman. Keluarga datang, Pak Hadi beri restu diam-diam, ini adalah puncak dari segi penerimaan. Tapi cerita tidak berakhir sempurna. Masih ada perjuangan. Di akhir hari, mereka duduk di pantai, tangan bergandengan. Apa dunia akan terima kita sepenuhnya, tanya Aulia. Rina jawab. Mungkin tidak segera, tapi kita sudah menang untuk diri sendiri. Apakah mencintai seseorang meskipun melawan norma masyarakat dan keluarga selalu merupakan pilihan yang benar?